Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus. Kita kembali membahas mengenai lebih dari orang-orang yang menang menurut Roma 8 ayat 37. Saya bacakan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Banyak di antara kita berpikir bahwa lebih dari pemenang, kita lebih dari pemenang, bahasa-bahasa yang sering dinyanyikan itu membuat kita seakan-akan tidak pernah berjuang, tahu-tahu menang karena Yesus menang. Yang lebih benarnya menurut versi asli kitab suci, karena tertulisnya resmi di ayat-ayat sebelumnya, ayat 35 saya bacakan lagi, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Jadi yang pasti kita dapat sesuai dengan diskusi sebelumnya adalah kasih Kristus. Itu yang pasti kita dapat. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Itu adalah yang utama dalam poin lebih dari pemenang. Baru setelah itu ada kalimat penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Semuanya ini terus terang sudah diterima oleh Yesus Tuhan kita sendiri. Dan diterima oleh para rasul yang bicara, termasuk penulis surat Roma ini, yaitu Paulus ini, Rasul Paulus kita. Penindasan, Tuhan Yesus terima, para rasul terima, para murid terima. Kesesakan, kebebanan, pasti mereka rasakan. Penganiayaan, mereka rasakan. Kelaparan, ketelanjangan, Yesus ditelanjangi. Atau bahaya, ya, dan orang-orang yang dicambuk ya automatically suruh buka baju. Atau bahaya, jelas bahaya, bahkan sampai mati karena pedang, sudah tertulis. Jadi lebih dari pemenangnya bukan untuk tidak mengalami itu semua, ya, bukan sama sekali, ya. Bahkan di ayat-ayat bawahnya, di ayat berikutnya, yaitu ayat 38, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi, yang pasti berhasilnya, yang lebih daripada orang-orang menangnya adalah tidak akan dapat dipisahkan dari kasih Kristus, kasih Allah ini. Jadi Bapak Ibu, hal-hal yang disebut tadi, masalah pedang, masalah ketelanjangan, masalah kesesakan, penindasan, itu adalah hal-hal yang dialami di saat berjuang, di saat berperang. Ya, itu wajar sekali. Robek-robek bajunya dalam peperangan, bahkan luka-luka oleh pedang, itu wajar. Tapi Bapak Ibu, jangan bahasanya adalah kita tidak ikut berperang, tidak ikut berjuang, itu jangan. Itu berarti memelesetkan ayat-ayat aslinya. Ayat-ayat ini jelas sedang bicara mengenai perjuangan kita. Tetap ada, ya, tapi biar kayak apapun beratnya perjuangan kita, bahkan maut sekalipun menurut ayat 38-nya, maut sekalipun, mati sekalipun, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Berarti selamanya kasih Allah, kasih Kristus akan ada pada kita. Artinya, Allah yang begitu mengasihi kita pasti memberkati kita dengan cara sesuai kasih, keadilan, dan kebaikannya. Maka Bapak Ibu, saya mohon Bapak Ibu percaya penuh betapa besarnya kasih Allah yang nyata memberkati pada waktunya. Orang-orang yang percaya Tuhan Yesus dengan kemenangan di kayu salib telah berhasil memberi kita kemenangannya. Sehingga kita yang percaya kasih Kristus melalui salib sucinya ini, kita bisa menerima kemenangan sorgawinya. Maka kita tidak lagi dikalahkan oleh hal-hal duniawi yang di sini disebut malaikat-malaikat, pemerintah-pemerintah, maupun kuasa-kuasa yang lain, maupun makhluk lain. Artinya kita akan tetap penuh dalam kasih Kristus. Ya, kita akan menang dari segala hal-hal dunia, hal-hal kuasa-kuasa jahat. Kita akan berkuasa atas segala sakit penyakit,
Tuhan akan lepaskan kita pada waktunya. Di saat lagi perang, di saat lagi berjuang, ya tetaplah ada luka-luka. Di saat kita sedang dipenjara, di saat kita ditindas, tetap ada itu. Ya, tapi akan dilepaskan. Karena kemenangan Tuhan Yesus menjamin kemenangan kita. Kita pasti menang. Seperti Kristus Yesus menang. Gimana cara menangnya? Kita akan ikuti kemenangannya. Yaitu bahkan sampai mati di kayu salib pun, ya dikuburkan, hari ketiga kemenangan sempurna pada waktunya. Sehingga Bapak Ibu, mari janganlah kita menjadi orang-orang yang berunsur materialistis. Teologi kemakmuran adalah ide-ide bahwa lebih dari menangnya itu seakan-akan kita tidak mengalami semua kebebanan apapun di dunia. Tidak benar. Ya, kita tahu kita akan menerima dan kita sudah menerima karunia sebagai anak Allah menjadi ahli waris. Artinya pada waktunya kita semua akan dibenarkannya, dimuliakannya. Allah kita kekal. Tidak ada awal, tidak ada ujung dari sisi waktunya. Artinya Allah kita dalam Tuhan Yesus kita, Bapa Sorgawi ini akan memberikan kepada kita segala upah sorgawinya, yaitu kemuliaan dan sukacita sorgawi yang tidak mungkin bisa dibandingkan dengan hal-hal di dunia ini. Mari Bapak Ibu, ya lebih dari orang-orang yang menang biasa. Orang-orang menang biasa tidak bisa mendapatkan kasih Allah dengan caranya sendiri. Tapi karena Tuhan Yesus yang menang, kita yang percaya kemenangan Tuhan Yesus dan ikut dalam karya keselamatannya, berjuang bersamanya, berjuang untuk Tuhan Yesus kita lebih dari orang-orang menang dunia. Kita pasti menerima mahkota kemenangan sorgawi kita. Tuhan Yesus memberkati, melepaskan dari ikatan dosa, karena itu tujuan kemenangan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga yang akan membuat Anda, saya, kita semua menjadi berkat di bumi seperti kemenangan Tuhan Yesus memberkati bumi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ku berbakti menyembah, hanyalah Yesus Tuhanku, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tiada Allah lain di hanya
Tuhanku